فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terutama akhwan ingin tekankan tentang isim isyarah dan isim mausul. Ya mungkin kalau tidak di papan tulis mungkin penggambarannya lumayan sulit. Berkaitan dengan isim isyarah, kemudian isim mausul, kedua-duanya digabung dengan nama apa? Apa? Isim mubham. Kemarin untuk isim isyarah, orang-orang Arab kan menggunakan isyarah untuk apa? Mudzakkar sama muannas. Kemudian mudzakkar muannas ini bagi untuk apa? Qarib, ba'id. Ini juga qarib, ba'id. Mudzakkar yang qarib, isim isyarah untuk mudzakkar qarib itu apa? Hadza. Terus hadani. Terus haula. Nah, pada ini isim isyarah semua, ini yang isyarat itu cuman ini saja. Berarti kalau mengi'rab ini harfu tanbih, harfu tanbih mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian untuk za, ya za isim isyarah. Kemudian ini zani, ini ulai, ya isim isyarahnya ini. Baik. Kemudian untuk mu'annas yang qarib apa? Hadhihi. Terus tani. Terus sama. Ini juga sama. Jadi zihi, ya diingat kemarinnya pada bingung. Zihinya ini, zihi. Terus tani sama ulai. Ya ini isim isyarahnya. Ketika mengi'rab isim isyarah, yang dii'rab ininya. Kalau ini apa? Harfun. Namanya huruf apa? Harfu tanbih la mahalla lahu min al-i'rab. Adapun untuk ba'id, maka mereka menggunakan untuk ba'id yang mudzakkar apa? Zaka
terus zanika. Nah, terus ulaika. Nah, ini bedanya. Kalau untuk qarib pakainya haun tanbih. Kalau untuk ba'id pakainya kaf stop. Berarti yang isim isyarahnya yang mana? Za, zani, dan ulai. Paham? Za, zani, dan ulai. Demikian pula ini. Berarti ini apa? Tilka. Kemudian tanika. Kemudian apa? Al apa? Ula kalasi. Apa? Apanya? Tilka, terus tanika, terus kalau khitab baik. Nah, karena ini intinya ini berkaitan dengan yang diajak bicara siapa, kitabnya siapa. Nah, ketika bukan kaitannya dengan isyaratnya, makanya ketika Nabi mengatakan kepada Aisyah tentang orang-orang di Habasyah, beliau mengatakan ulaiki, ya kan? Ulaiki idza mata fihi. Ulaiki. Ini jadi kakiku zanikum, ya. Zanikuma, ulaikuma. Ini berkaitan dengan apa yang diajak bicara siapa? Karena ini kaf khitab, bukan kaitannya dengan muannats mudzakarnya. Paham? Isim isyarahnya di sini tilka, ya, pada taknya tani. Kemudian kalau jamak sama ulai. Baik. Nanti akan ada isi kesamaan akhwan dengan isim mausul dari cara mengi'rabnya. Kemarin isim mausul itu apa? Isim yang bisa memberikan makna dengan bantuan apa? Dengan bantuan silah mausul. Dia tidak akan bisa memberikan makna tanpa ada perantara silah mausul. Baik. Misalnya ja'a ar-rajulu alladhi apa? Mata abuhu. Ja'a rajulul ladzi mata abuhu. Berarti isim mausulnya mana? Alladzi. Kemudian sila mausulnya mana? Mata abuhu. Sila mausul ini jumlah 6 setelah isim mausul. Pokoknya kalau ada isim mausul alladzi, alladzani, alladzuna, terus apa? Allati, allatani, terus allai. Nah, sama pada isim mausul dan isim isyarah pada untuk mutsanna, kawan. Baik, untuk mutsanna yang rajih apa? Mu'rab atau mabni?
Hah? Kalau itu tadi apa? Hadani rajulani muslimani. Ra'aitu atau akhadtu hadainil kitabain. Berarti apa? Untuk musanna mu'rab, ya. Ini yang diingat-ingat untuk musanna mu'rab yang rajih. Sebagian ulama mengatakan enggak, dia mabni tapi apa? Muqaddar. Tapi yang mudah untuk musanna pengecualiannya dia mu'rab. Demikian pula untuk isim mausul, alladzani alladzaini. Musannanya mu'rab untuk dapat yang rajih. Ya, ini silah. Silah ini butuh apa? Aid. Aid itu apa? Dhamir yang kembali ke mausul. Makanya harus antum pokoknya cari ketemu apa isim mausul, antum harus cari dhamir yang kembali ke isim mausul, itulah namanya aid. Harus. Kalau ingin apa? Betul-betul paham mausul, ini harus silahnya apa? Kemudian apa? Aidnya mana? Nah, sekarang untuk isim isyarah dan isim mausul dari sisi i'rab itu ada 4 kemungkinan. Nah, ini yang penting. Ini nggak perlu pakai al. Ismul isyarah. Anda perhatikan ini. Pertama, nah, jika dia jatuh setelah apa? Setelah mubtada. Ya, mubtada kemudian plus isim isyarah atau isim mausul. Mudahnya isyarah atau al-mausul. Ya, mubtada ditambah isim isyarah dan isim mausul, maka ini otomatis dianggap sebagai apa? Khabar. Siapa bisa mendatangkan isim isyarah atau isim mausul yang jadi khabar? Enggak ada. Isim isyarah, isim mausul jatuh sebagai khabar. Misalnya Muhammadun alladzi uhibbu. Muhammad adalah orang yang aku cintai. Muhammadun mubtada. Mubtada jatuh setelahnya apa? Isim mausul. Kemudian ini apa? Silah. Cara mengartikannya apa ini antum? Artikannya Ali? Muhammadun alladzi uhibbuhu. Hah? Ini harus perhatikan. Bedakan dengan mengartikan Muhammad yang aku cintai. Nah, ini belum selesai. Ya kan? Kalau Muhammad yang aku cintai, apa? Tanda tanya masih belum selesai. Kan jadinya alladzi jadi sifat bagi Muhammad. Berarti belum lengkap. Tapi kalau seperti ini, dia ini mubtada setelah dia belum memiliki khabar, maka berarti alladzi otomatis jadi khabarnya. Maka untuk mengartikannya Muhammad adalah orang yang aku cintai. Baik. Paham? Berarti i'rab alladzi bagaimana Syukran yang lengkap? Alladzi
isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabar. Kemudian uhibbuhu fi'il mudhari' marfu'un bi tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa alamatu rafihi dhammah dhahira ala akhirih. Terus wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban au jawazan, wujuban takdiruhu ana. Terus walha dhamirun muttasilun. Ayo enggak malah jadi bingung dikasih papan tulis sama aku, menyatakan tulisnya bagus gitu, gimana? Ini dhamir baris satu mustatir, dhamirun barizun muttasilun mabniun ala dhamir fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Setelah itu apa? Setelah di-i'rab satu persatu, kemudian antum katakan apa? Masih syukran dulu, jangan dibantu. Uhibbuhu jumlah la mahala lahu, atau jumlah silah mausul la mahala lahu minal i'rab. Silah ini enggak memiliki kedudukan dalam i'rab, maka uhibbuhu silah mausul la mahala lahu minal i'rab. Boleh seperti itu. Kemudian harus mencari apa setelah itu? Indahnya Khuzaimah. Setelah tahu ini silah, habis silah kita nyari apa? A'id. A'idnya mana? Di sini sekarang ada dhamir, ada dua dhamir ya kan? Yang terkandung pada kata uhibbuhu ada dua dhamir. Yang pertama dhamir mustatir ana, ya kan? Yang kedua dhamir ha. Antum pilih mana sebagai a'id? Ha, kenapa? Karena ha inilah yang kembali ke alladhi. Antum rasakan Muhammad adalah orang yang aku cintai, atau yang aku mencintainya. Nya ke sini. Ya kan? Ya. Gitu. Jadi untuk menentukan a'id antum harus apa, perhatikan dhamir ini harus kembali ke mausul dan pas. Baik. Berarti kalau kita ubah di sini musanna, nah masih i'rabnya sebagai khabar. Bagaimana berarti? Musanna. Nah, baik. Muhammadan, terus al-ladzani, terus apa? Zikri yang lainnya diam. Masih saya ini cuma dikumpulkan dhamirnya. Muhammadan al-ladzani uhibbuhuma ahsan. Uhibbuhuma. Jadi dhamir a'id ini harus kembali ke mencocoki isim mausulnya pada apa? Pada mudzakkar, muannasnya. Kemudian apa? Mencocoki jumlah adat. Maksudnya apa? Apakah dia mufrad, musanna atau jamak.
harus cocok. Ya, harus cocok. Makanya misalnya saya sekarang perempuan ummi, ummi berarti apa? Allati uhibbuha. Ibuku adalah orang yang aku mencintai. Jadi harus domainnya cocok. Ha. Kembali ke mausul. Nah, ini contoh untuk apa? Isim mausul yang sebagai khabar. Sekarang kalau isim isyarah jadi khabar gimana? Berarti apa? Isim isyarah jadi khabar. Hah? Hah? Misalnya sayyarati hadhihi, sayyarati hadhihi, mobilku ini, ya kan? Mobilku ini. Berarti sayyarati mubtada, hadhihi apa i'rabnya? Hadhihi Jabir yang lengkap, hadhihi nah hadhihi yang lengkap dulu diperhatikan karena tadi yang mana yang isim isyarah. Yang isim isyarah yang mana? Mana Ali? Lah ini hadhihi di i'rab lengkap dulu, dipecah-pecah dulu. Berarti apa? Dari hak dulu dipisah. Hak harfu tanbih mabniyun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian zihi apa zihi? Ada Sabir. Zihi ayo isim isyarah terus isim isyarah mabniun alal kasri. Kita sedang membahas kondisi pertama, mubtada plus isim isyarah jadinya apa? Ini matematika nahwu ini. Ya, mubtada tambah isim isyarah jadinya apa? Khabar. Isim isyarah sama dengan khabar di situ. Jadi apa? Zihi khabar itu kedudukannya apa? Nah, marfu atau mansub? Marfu. Khabar itu berarti apa? Zihi isim isyarah mabniun alal kasri fi mahalli raf'in khabar, ya. Paham Akbar? Ya, pokoknya kalau dikasih contoh walaupun 100 contoh, kalau modelnya kayak gini mesti dia apa? Fi mahalli raf'in khabar. Sana juga fi mahalli raf'in khabar. Ini yang pertama. Mana penghapusnya? Baik. Kemudian yang kedua, ma'rifat. Isim ma'rifah.
plus isim isyarah atau mausul. Maka ini i'rabnya sebagai apa? Sifat. Na'at. Kaidahnya ini. Kalau ada isim ma'rifah, setelahnya adalah apa? Isim isyarah atau isim mausul. Ya, yang dia bukan ini, bukan bentuknya seperti di atas. Maka itu di-i'rab sebagai apa? Na'at. Sebagai apa? Sifat. Contohnya, kawan, mana itunya? Kayak banyak itu ya, yang di sini atau di mana? Hah? Ya, di situ kayaknya. Ya sudah, kirain aja. Sekarang kita ngobahin aja, biar nggak ngubah terlalu banyak. Muhammad isim ma'rifah ya kan? Ya, kemudian jatuh setelahnya isim mausul. Nah, ketika jumlah seperti ini, kawan. Kalau ini kan tadi mubtada khabar, karena tidak ada yang bisa jadi khabar untuk Muhammad. Paham? Namun kapan saja di sana ada apa? Ada kata yang bisa menjadi khabar bagi mubtada ini, maka isim isyarah ini langsung jadi kondisi kedua, jadi na'at. Contoh, Muhammadani alladzani uhibbuhuma apa? Naiman. Tapi masa orang tidur dicintai lah, tidak pantas. Baik, apa? Baik, apa Muhammad? Yang pas apa? Hah? Nah, mujtahidan. Mujtahidan. Muhammadani alladzani uhibbuhuma mujtahidani. Maka di sini kaidahnya jelas, isim ma'rifat, di mana isim ma'rifat ini sudah apa? Sudah mengambil haknya dengan adanya khabar, ya kan? Karena dia sebagai mubtada. Ini sebagai khabar. Berarti alladzani uhibbuhuma ini fungsinya sebagai apa? Penjelas untuk Muhammad. Makanya alladzani apa? Isim mausul, ya, di mahalli apa? Mahalli raf'in, sifat untuk Muhammad, ya, sifat untuk Muhammad. Kemudian uhibbuhuma sama tadi, coba di i'rab uhibbuhuma apa? Baik. Mim lil imad, alif lil tasniyah. Maksudnya apa? Ini harfun. Maka kalau mau dirinci lagi, mim harfun mabniun ala uhibbu huma. Berarti mabniun ala fathi. Nah, baik. Tapi kalau mau mudahnya apa? Mim lil imad, memang. Kemudian alif sebenarnya huruf mabni ala sukun. Nah, lit tasniyah. Paham? Alif lit tasniyah. Terus habis itu jumlah
uhibbuhuma sila mausul la mahalla laha min al-i'rab wal a'id dhamir huma. Tayyib, dhamir huma. Tayyib, kemudian mujtahidan baik. Nomor apa? Khabar marfu' wa alamatu rafihi alif niabatan alif anil dhammah, bukan dhammi. Kalau dhammi itu untuk mabni. Nah, mujtahidan apa? Khabar marfu'un wa alamatu rafihi al alif niabatan anil dhammah li'annahu isim mutsanna. Ya. Jadi kaidahnya pokoknya antum ingat, Bu, ini panjang sekali. Misalnya antum ketemu dalam kitab kok habis isim ma'rifat alladzi apa keterangannya panjang banget. Antum harus nyari khabarnya. Kalau tidak ketemu khabar, maka dia bisa menjadi khabar, tapi jarang sekali. Baik, jarang sekali. Nah, posisi seperti yang di atas ini. Karena kan ini kalimat jadi singkat. Nah, kenapa? Karena sebenarnya seorang bisa mengatakan apa? Muhammadun uhibbu. Ya enggak perlu alladzi. Cuman kata alladzi kan untuk menegaskan Muhammadun alladzi uhibbu. Penekanannya ada Muhammadun alladzi uhibbu. Muhammad ya adalah orang yang aku mencintai. Bukan orang yang aku benci, bukan orang yang aku musuhi. Gitu. Beda dengan seorang mengatakan Muhammadun uhibbu. Muhammad aku mencintai. Tekanannya beda ya dalam balaghah. Cuman kebanyakan antum mendapatinya ini sebagai na'at. Yang namanya na'at mengikuti man'utnya. Kemudian yang ketiga, isim ghairu munawwan. Plus isim isyarah atau al-mausul. Maka ini diirab sebagai apa? Mudhafun ilaih. Ya, isim yang dia sebenarnya mutamakin, ya bukan mamnu minas sharaf, kok enggak ditanwin. Setelahnya adalah apa? Isim mausul atau isim isyarah, maka dia sebagai mudhafun ilaih. Contohnya, akhwan, Tayyib, kalau isim isyarah qalamu hadzal rajul maksurun misalnya. Qalamu hadzal rajuli maksurun. Nah, maka apa? Qalamu sebagai apa Hamzah? Hah? Mubtada. Kemudian hadza antum i'rab lengkap. Qalamu hadzal rajuli maksur. Hadza i'rab lengkap. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham? Jadi za isim isyarah mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kenapa? Karena tadi ini isim tidak ditanwin, ya kan? Qalamu. Harusnya kan kalau nggak ada ini qalamun, ya. Tapi ketika
ini dari tanwin qalamu hadzal rajuli, berarti hadza hak li tanbih za ism isyarah fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian sekarang setiap kata yang makrifat yang jatuh setelah isim isyarah maka i'rabnya sebagai badal. Baik, i'rabnya sebagai badal. Antum harus bisa bedakan, ini pelajaran durusul lughah awal. Hadzal rajulu dengan hadza rajulun. Kalau ini hadzal rajulu, ini belum sempurna. Orang ini ngapain, ya kan? Ya, atau laki-laki ini berarti belum sempurna, maka harus kita katakan hadzal rajulu majnunun. Laki-laki ini gila. Tapi kalau seorang mengatakan hadzal rajulun, karena rambutnya gondrong, misalnya dari belakang dikira perempuan, kemudian kita katakan hadzal rajulun, bukan perempuan, jangan salah sangka. Misalnya hadza rajulun, ini seorang laki, paham? Berarti kalau seperti ini i'rabnya bagaimana ini Ali? Hadza rajulun, yang kedua ini harus tanbih za ism isyarah mabniyun ala al-fathi za mabni ala sukun bima'ni rafin mubtada rajulun khabar. Ya, kalau yang atas hadzal rajulu majnunun, hadza biar bisa bedakan. Apa sih? Harfu tanwin. Sama. Fi'il raf'in mubtada. Kemudian ar-rajulu ya, ar-rajulu badal. Antum pokoknya kaidahnya kalau habis isim isyarah ada isim yang apa? Ma'rifat. Itu pilihan pertama, isim ma'rifat ini sebagai apa? Badal. Ya, ar-rajulu badal. Naam. Baik. Wa badalul marfu'i marfu'un mithluh. Ya, dia marfu' wa alamatul rafi'in dhamma. Kemudian majnunun sebagai majnunun khabar. Ya. Ini untuk diingat-ingat, ini pelajaran Rasulullah ini. Baik. Nah, sekarang kembali ke ini. Cara mengi'rab yang ketiga, kemungkinan i'rab yang ketiga itu. Maka qalamu hadzal rajuli maksurun. Qalamu mubtada, hadza apa? Ha li tanbih, za ism isyarah mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ar-rajulu atau ar-rajuli? Ar-rajuli. Qalamu hadzal rajuli, ya. Qalamu hadzal rajuli. Berarti ar-rajuli badal, ya. Baik. Badalun wa badalul majruri majrurun mithluh wa alamatu jarihi kasrah. Paham? Kemudian maksurun khabar. Paham? Ini isim isyarah. Sekarang kalau isim mausul contohnya apa? Berarti pakai konteks yang sama aja. Qalamul ladzi
Fi'il mudah. Qalamul ladzi huwa majnunun maksurun. Qalamul ladzi huwa majnunun maksurun. Cara mengartikannya gimana ini? Hendak Muhammad aja. Atau kalau mau dibuat jumlah fi'liyah berarti sama, qad junna. Qalamul ladzi qad junna maksurun, sama maknanya. Qalamul ladzi huwa majnunun maksurun. Ini sedikit mungkin antum kalau ketemu seperti ini akan kerepotan, ini kok ada dua jejer majnunun maksurun. Ini sifat atau apa? Nah, harus bisa merasakan. Qalamul ladzi huwa majnunun maksurun. Gimana ya? Pengartiannya gimana? Apa nak? Ayo. Siapa yang disuruh ngartikan? Ahad, bisurah. Masih kurang satu lagi, keempat. Biar selesai. Coba Abdurrahman Munah. Pulpen yang orangnya telah gila, tidak wajib. Itu jadinya sifat. Ini kan kita apa? Ini alladzi apa? Isim mausul mabniun ala as-sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Qalamul ladzi huwa majnunun maksur. Baik, pulpennya orang yang gila ya rusak mudahnya, atau pulpennya atau pulpen milik sama ya, karena makna dari idhofah kan kepemilikan di sini ya kan, pulpen milik orang yang dia gila. Jadi kalau mau dikeluarkan semua rusak ya. Baik, kalau dalam bahasa kita mudahnya berarti apa? Pulpennya orang yang gila itu rusak, gitu kan? Ya, tapi dalam bahasa Arab bisa dalam dua konteks. Baik, ini untuk yang apa? Alladzi isim mausul sebagai apa? Fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Sisanya kawan, kondisi yang keempat ini kondisi paling banyak. Kondisi yang keempat, di mana selain ma'ada as-salasah, selain yang tiga di atas, maka isim mausul itu antum ubah dengan kata syai'un. Ini rumusnya. Isim isyarah dan isim mausul ya, antum ubah jadi syai'un. Nah, kemudian i'rab syai'un tersebut dalam kata itu apa? Itu ketemu. Contohnya sekarang. Nah, ja'a alladzi qama abuhu. Ja'a alladzi qama abuhu. Berarti apa? Alladzi antum ubah atau tadi syai'un. Ja'a syai'un, berarti syai'un jadi apa? Jadi apa? Fa'il. Paham? Untuk mudahnya.
Kalau antum ganti syai', ja'a syai'un, berarti dari fa'il, berarti nanti antum i'rab alladzi apa isim mausul fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian qama abuhu di i'rab sendiri apa? Qama fi'il madhi mabniun al fathi la mahallul min al-i'rab, abuhu abu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi apa? Ikri wawu. Kenapa? Asmaul khamsah. Baik, wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilaih. Ya. Kemudian jumlah qama abuhu apa? Zikri. Jangan sedang dulu. Ya. Qama abuhu. Jumlah qama abuhu namanya apa? Namanya apa? Silah mausul. Kedudukannya dalam i'rab la mahalla laha min al-i'rab. Aidnya mana? Hah? Dhamir. Di sini ada berapa dhamir? Ada qama, ada dhamir huwa. Di sini ada dhamir ha. Nah, baik. Yang mana yang jadi aid? Huwa dan ha kembalinya kemana ini? Qama abuhu, ja'alladzi qama abuhu. Qama terkandung di dalamnya dhamir mustatir enggak? Hah? Hah? Terkandung ada dalam qama ini ada dhamir mustatir enggak? Enggak Hamzah? Ada. Mujahid, lihat tak kamu lihat papan tulis, lihat tulisannya. Baik. Nah. Pada qama ada dhamir tak? Ada dhamir mustatir huwa tak? Hah? Hah? Kalau tidak kenapa? Kalau ya mana? Maka jawabannya apa? Ya tidak ada, jangan bingung, tidak ada, karena sudah ada fa'ilnya jelas, fa'ilnya apa? Zahir, abu, qama abuhu, ya. Ini tidak ada domainnya cuma satu tok. Ha, berarti tidak ada pilihan lain. Ha ini domain yang kembali ke isim mausul. Namanya apa? Akbar? Hah? Aid. Baik. Sekarang contoh lain. Nah, darabtu hadzal kalba. Darabtu hadzal kalba. Nah, ini mudah. Darabtu apa? Syai'an, ya kan? Berarti apa? Sebagai darabtu syai'an, aku mukul sesuatu. Berarti apa? Maf'ulun bih. Berarti hadza darabtu hadzal kalba, hadza fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ya, al kalba apa al kalba habis isim isyarah apa kaidahnya? Badal. Habis isim isyarah pokoknya badal. Kalau diubah jadi isim mausul berarti darabtu alladzi saraqa fulusi. Darabtu alladzi saraqa fulusi. Nah, aku mukul orang yang nyuri uangku. Berarti alladzi darabtu, alladzi saraqa berarti darabtu syai'an, aku mukul sesuatu. Berarti alladzi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian saraqa fulusi ini jelas. Nah, silah mausul. Nah ini ya kawan, pokoknya nggak keluar dari 4 kemungkinan ini untuk i'rab dari apa? Isim mausul dan isim isyarah. Antum ingat-ingat.
Baik. Dan yang paling banyak ini biasa, ini yang terakhir ini kemungkinan paling banyak, kemungkinan sangat banyak. Kemudian yang jadi sifat itu juga kemungkinan sangat banyak. Yang pertama ada cuman 6 jarang. Kemudian yang ketiga pun banyak. Ya, untuk mengingat-ingat itu. Ini untuk mengingatkan tentang isim, isyarah, isim mausul sudah betul-betul paham, ya. Baik, barakallahu fikum, subhanakallah. Ini kalau didapatkan sana ganggu nggak ganggu yang antri ini tetap nggak sih? Bisa. Berarti kalau nggak perlu pepet panas. Kalau beliau nggak jelas ya.